Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis akan menjelaskan materi yang berjudul Keadilan dan Kejujuran dalam Al-Quran dan Hadis. Pembahasan pertama yaitu pengertian kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jujur berarti tidak bohong, tidak curang atau khianat. Sedangkan kejujuran bermakna sifat atau keadaan jujur, ketulusan, dan kelurusan hati. Jujur adalah suatu sikap yang menyatakan apa adanya sesuai dengan hati nurani, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun pekerjaan sehingga dirinya menjadi orang yang dapat dipercaya. Sedangkan jujur dalam bahasa Arab berasal dari kata sodaqo yasduku sidik atau sidqon, yang berarti benar. Ada dua kata yang sering dikaitkan dengan kata sidik, yaitu as-sadiq dan as-sidik. As-sadiq artinya orang yang jujur, orang kepercayaan atau teman dekat. Sedangkan as-sidik berarti orang-orang yang benar-benar jujur. Juga berarti orang yang selalu percaya. Lawan kata as-sadiq yaitu al-kadzib, artinya dusta, yaitu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Kata jujur, sidik, dinyatakan dalam Al-Quran dengan frekuensi yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 154 kali dengan 49 bentuk derivasi kata. Sebaliknya, larangan berdusta dinyatakan dalam Al-Quran dengan frekuensi yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 282 kali dengan 44 bentuk derivasi kata. Dalam terminologi agama Islam, jujur sama dengan bersikap benar, sebagaimana sifat wajib para nabi. Mustahil seorang nabi berdusta. Jujur atau benar ialah menyatakan yang benar, yang terang, atau memberikan kabar sesuai kenyataan, sesuai dengan yang diketahui subjek dan tidak diketahui orang lain. Kata sodako yang bermakna jujur atau benar juga bisa berarti membenarkan. Al-Quran adalah salah satu kitab samawi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membenarkan kitab-kitab samawi sebelumnya. Jujur bisa juga dimaknai dengan benar dalam menepati janji. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa janji Allah itu pasti benar. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kejujuran. Macam-macam kejujuran dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan tingkatan, dan yang kedua, berdasarkan objeknya. Yang pertama, berdasarkan tingkatannya, yaitu ada dua. Yang pertama, secara lahir, dan yang kedua, secara batin. Kejujuran secara lahir yaitu kejujuran yang dapat dinilai oleh orang lain, sedangkan kejujuran batin yaitu kejujuran yang hanya dapat dinilai oleh dirinya sendiri. Yang kedua, berdasarkan objeknya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, jujur kepada Allah, yaitu jujur dengan cara melakukan segala sesuatu atau perbuatan karena Allah Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada orang lain, yaitu tidak berkata dusta atau melebih-lebihkan perkataan secara sama manusia. Yang ketiga, yaitu jujur kepada dirinya sendiri, yaitu berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan memperbaiki segala kesalahan yang telah dia lakukan. Dalil Al-Quran yang pertama yaitu perintah Allah untuk dekati orang-orang yang jujur, seperti Al-Quran di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur atau yang benar. Quran Surat At-Taubat ayat 119. Yang kedua yaitu kewajiban berbicara jujur dan memenuhi janji, seperti dalil di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadallahi 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man tadiru wa ma badalu tabdila liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a yatuba 'alaihim
أن يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka juga ada yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia menghendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 23-20. Adapun hadis yang menerangkan tentang kejujuran. Yang pertama, kejujuran membawa keberkahan, seperti hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa bayyana burika lahuma fi bai'ahima wa in katama wa kadzaba muhaqqat barakatu bai'ahima. Yang artinya, kedua orang penjual dan pembeli itu sama-sama memiliki hak dalam transaksi sebelum berpisah. Bila keduanya berkata jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan. Tetapi jika mereka melakukan berdusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiqi salah satu. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, berdusta dalam perkataan, mengingkari janji, dan berkhianat dalam amanah. Quran hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu pengertian keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai hak dan kewajibannya yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya di dalam masyarakat. Istilah keadilan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama yaitu istilah Al-Adl. Dalam Al-Quran, kata Al-Adl dengan seluruh derivatnya disebut sebanyak 28 kali. Secara etimologis, Al-Adl dan derivatnya memiliki kebanyak arti, di antaranya istiqomah, lurus, dan al-musawah atau persamaan. Dan istilah berikutnya yaitu Al-Qis. Kata Al-Qis beserta derivatnya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. Ada yang mengikuti pola fa'ala seperti Al-Qis dan Al-Qasitun, dan ada pula yang mengikuti pola af'ala. Kemudian istilah wasat. Secara umum, wasat berarti berada di tengah-tengah antara dua hal. Kemudian istilah selanjutnya al-wazn dan al-mizan. Kata kistos berarti mizan, raca. Lalu kata ini dipakai untuk mengungkapkan sifat adil, seperti juga kata mizan. Istilah al-mizan sendiri memang digunakan untuk menunjukkan sikap adil, namun penekanannya lebih pada keseimbangan, tidak berlebihan, tidak memihak ke salah satu pihak. Selanjutnya yaitu mengenai makna keadilan. Makna keadilan yang pertama, adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Makna keadilan yang kedua, adil yang berarti seimbang. Seandainya jika terdapat salah satu anggota tubuh kita yang berlebih atau berkurang dari kadar yang seharusnya, maka tidak akan terjadi keseimbangan atau keadilan. Makna keadilan yang ketiga, adil yang dinisbatkan pada ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan ilahi merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilannya merupakan konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diperoleh selama makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut qaiman bil qisti atau yang menegakkan keadilan. Makna keadilan yang keempat, adil terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu terhadap pemiliknya.
Adil didefinisikan sebagai watu syai' fi mahalihi atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adalah zolim atau watu syai' fi ghairi mahalihi atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Al-Quran tentang keadilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, dan sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tentang keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabban nasi ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamati wa aqrabahu minhu majlisan imamun adilun wa inna abghadan nasi ilallahi yaumal qiyamati wa a'adzabahu adaban syadidan imamun jairun. Artinya, sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, dan manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim.